Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti dari BK1B, Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan sedikit mempresentasikan tentang awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak 1293 dan Samudra Pasai di Aceh 1297. Selanjutnya berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur. Ada kalangan yang menyatakan bahwa benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad ke-1H atau abad ke-7 atau ke-8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 Masehi dengan berdirinya kerajaan Samurapasai. Hal ini terjadi akibat arus balik kehancuran Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Baghdad, ibu kota Abbasiyah, oleh Hulagu. Kehancuran Baghdad menyebabkan perdagangan Muslim mengalihkan aktivitas perdagangan ke arah Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Seminar tentang kedatangan Islam ke Indonesia pernah diadakan di Aceh tanggal 17 sampai 20 Maret 1964 dan berkesimpulan bahwa menurut sumber-sumber yang ada, Islam untuk pertama kalinya telah masuk ke Indonesia pada abad ke-1H atau abad ke-7 atau 8 Masehi dengan langsung dari Arab. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian asal-usul kedatangan Islam di Indonesia, antara lain teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam Indonesia berasal dari Gujarat, Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh Pinjabel yang menelusuri Islam Indonesia melalui pengikut Mazhab Syafi'i dan Gujarat, Malabar. Apalagi kawasan ini sering disebut dengan sejarah purbakala Indonesia. Pendapat ini diakui oleh ilmuwan W.F. Suthehrib J.V. van Leur. Bahkan pendapat ini didukung oleh Mokuts dari Belanda, Kren Wisten, Bosquet, Vel, Gondas, Hickel, Hall, Bernard H.M., Velke, Arnold Chiffon-Getz, dan Harry Zebenda. Kemudian ada teori Arab atau Mekah. Teori menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangan pada abad ke-7 Masehi. Pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah mulai ekspektasinya ke Nusantara. Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan pembawa berasal dari Arab Mesir. Kemudian ada teori Persia. Teori ini dikemukakan oleh F.A. Hoisin di Zadiningrat. Teori ini menjelaskan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara berasal dari Persia, sehingga karena Gujarat, sedangkan waktunya sekitar abad ke-13 Masehi. Pandangan teori ini berbeda dengan teori Gujarat dan Mekah. Teori ini mentiberatkan tujuannya pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia, yang disadarkan memiliki persamaan dengan Persia. Persamaan tersebut diantaranya adalah 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari perintah Syiah atau Syahidina Hussein. Perintah ini berbentuk pembuatan bubur syura. Di Minangkabau, bulan Muharram disebut bulan Hasan Hussein. Di Nusantara Tengah sebelah barat disebut bulan Tabut dan diperingati dengan merangkak keranda Hussein untuk dilemparkan ke sungai. Keranda tersebut disebut tabuat, diambil dari bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Zenar dengan ajaran Sufi Al-Hajj, sekalipun Al-Hajj telah meninggal pada 310H atau 922 Masehi. Tetapi ajarannya berkembang terus dengan bentuk puisi. Sehingga memungkinkan Syekh Siti Zenar yang hidup pada abad ke-16 dapat mempelajarinya. Kemudian C. Penggunaan istilah bahasa Iran dan sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda berbunyi, harkat, lisan, makam Malik Saleh 1297 dan makam Malik Ibrahim 1419 di Gresik
dipesan dari Guzarat. Kemudian yang selanjutnya ada teori Cina. Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia, yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Sering dengan perkembangan perdagangan dan alur jalur sutar sangat memungkinkan terjadi interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama I Cheng pada tahun 671 telah melakukan perjalanan dari Kanton menuju ke Sumatera dengan menumpang kapal Iran. Dari uraian tentang teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangan pada abad ke-13 Masehi. Pemegang peran dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, Gujarat, India. Kemudian yang selanjutnya adalah asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330-an, yang tepatnya tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah antara lain perlunya pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang di berbagai bidang, misalnya bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Kemudian memurnikan kembali ajaran Islam yang tercampur dengan berbagai paham sehingga munculnya tahayul, khurafat, bidah, dan syirik di kalangan masyarakat Muslim. Yang selanjutnya mempertahankan regenerasi Islam di masa kini dan memandang karena derasnya arus kristenisasi di Indonesia, dan kemudian mengembalikan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja, serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah mempengaruhi kepribadian umat Islam. Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran surah Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan Islam Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan perdagangan dan pikiran modern, reformasi ajaran dan pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Kemudian yang selanjutnya adalah kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Bangsa Belanda datang ke wilayah Nusantara pada abad ke-16 Masehi 1595 sampai 1600 untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Pada masa ini beberapa persoalan perdagangan bergabung dan disahkan oleh Staten General Republik dan suatu piagam yang memberi hak khusus pada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan Nusantara. Perseroan itu bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat dengan VOC, Yatim 2005-234. Sampai dengan abad ke-18 Masehi, perseroan ini mengorganisasi pedagang-pedagang Belanda dan melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi. Pada awal ini mereka hanya bergerak di sektor ekonomi atau belum memasuki wilayah politik. Pada abad ke-18 Masehi, VOC bubar. Kekuasaan diambil oleh pemerintah Belanda, sehingga pada awal abad ke-16 Masehi, pemerintah Hindia Belanda mulai mengambil langkah-langkah kebijakan baru. Dalam masa penjajahan, pemerintah Belanda menekankan bahwa nindas Islam, semua aspek kegiatan dan gerakan Islam selalu dicurigai. Akibatnya terjadi percepatan kemunculan Islam sebagai pemersatu umat dan melawan Belanda, sehingga mendeteksi masa-masa akhir kependudukan di Hindia Belanda, pemerintah koordinasi mulai memberikan porsi pada organisasi-organisasi politik dan non-politik untuk ikut menekunkan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dinyatakan oleh Richkhoffs 2007 sebagai berikut.
Langkah paling nyata ke arah desentralisasi dan peningkatan peran serta orang-orang Indonesia dalam pemerintah adalah pembentukan Volkskrant, Dewan Rakyat yang menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada tahun 1918. Asal-usul lembaga ini berkaitan erat dengan aksi Indewebar pemerintah Hindia. Volkskrant didirikan sebagai lembaga dengan suatu majelis yang hanya mempunyai wewenang menasihati, tetapi kalau menyangkut masalah keuangan dikonsultasikan dengan Gubernur Jenderal. Dalam pengembangan selanjutnya, Dewan ini menjadi media bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, pembentukan Dewan ini tidak secara sungguh-sungguh diupayakan pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh Rex bahwa pada masa awal Volkskrant merupakan sumber banyak keancaman dan desakan terhadap pemerintah kolonial. Suatu strategi konstitusi baru untuk Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1925 telah menuturkan bahwa fungsi Dewan Hindia menjadi badan penasihat dan memberi Volkskrant wewenang-wewenang legislatif yang terbatas. Kesepakatan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masyarakat pribumi untuk duduk dalam Volkskrant mendorong beberapa orang tokoh publik Indonesia untuk terlibat di dalam dan menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi melalui dewan ini. Akan tetapi fungsi dan wewenang dewan ini sangat terbatas, sehingga dalam kenataannya usulan anggota dewan yang menyangkut kesejahteraan atau kepentingan masyarakat pribumi lebih sering tidak dipenuhi. Pada abad ke-19 Masehi sampai abad ke-20 Masehi, pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kesempatan yang luas pada penduduk pribumi yang mengayam pendidikan secara layak. Lembaga pendidikan milik pemerintah hanya menerima anak-anak pribumi dan kalangan aristokrat dan birokrat. Hal ini terlihat dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda tahun 1818, yaitu memperolehkan orang Jawa memasuki pendidikan diselenggarakan pemerintah kolonial, namun dalam kenyataannya hanya sedikit saja orang Jawa yang memasuki sekolah-sekolah tersebut, sebab banyak persyaratan yang pada hendaknya justru dipasang untuk membatasi kesempatan belajar mereka. Selain itu, dana pendidikan yang hanya diberikan kepada anak para kepala negeri dan orang-orang terkemuka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan hal ini sesungguhnya pendidikan berat dalam tingkat tertentu dimaksudkan untuk kepentingan kolonialisme. Kemudian kebijakan tersebut hanya diberikan kepada kalangan bangsawan yang dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, masyarakat pribumi pada umumnya sangat jarang dan mengayam pendidikan di sekolah milik pemerintah itu. Kebijakan tersebut mengakibatkan keterbelakangan di kalangan penduduk pribumi. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mempertahankan keberadaan mereka, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan kalangan aristokrat melalui pendidikan. Keberpihakan pemerintah Hindia Belanda pada lembaga-lembaga pendidikan non-Islam terlihat pada pemerintah subsidi yang tidak merata kepada lembaga pendidikan yang dikelola pribumi Muslim, seperti sekolah, pesantren, atau madrasah yang tidak mendapat perhatian secara adil jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan Kristen, yang terdapat bantuan dana subsidi cukup dari pemerintah. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menerapkan peraturan yang disebut Guru Ordenite, suatu pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur sekolah partikular swasta. Itu sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ordonasi tersebut melebar kuasa pemerintah kolonial untuk mengurus wujud isi kurikulum guru dan sekolah partikular. Dengan ordonasi itu, pemerintah bermaksud melemahkan dan mematikan sekolah-sekolah partikular seperti Taman Siswa Muhammadiyah, Institut Kesatria, perguruan rakyat, dan lain-lain. Karena di sekolah itu cita-cita, ide-ide, dan semangat kemerdekaan Indonesia ditanamkan pada zaman pergerakan nasional. Ketidakadilan pemerintah Hindia Belanda terlihat juga dalam pemberian subsidi pada rumah ibadah. Masjid-masjidnya hanya menerima subsidi yang sangat kecil dibandingkan dengan subsidi yang mereka berikan kepada gereja. Pada awal abad ke-20 Masehi,
Keberpihakan pemerintah Hindia Belanda pada Kristenisasi didorongkan oleh desakan partai-partai Kristen yang menuntut menetapkan prinsip-prinsip Kristen di dalam pemerintahan. Mereka menuntut agar pemerintah Hindia Belanda terbuka dan untuk kegiatan misi keagamaan dan menuntut dukungan pemerintah kolonial pada kegiatan tersebut. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak adil terhadap penduduk pribumi, terutama terhadap kalangan Islam, mendorong munculnya kesadaran tokoh-tokoh Islam yang memperjuangkan nasib masyarakat Islam. Sehubungan dengan ini, Delanore menyatakan, kira-kira dalam penggantian abad ini banyak yang orang Islam yang menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin bereksploitasi dengan kekuatan-kekuatan yang menantang dari pihak kolonialisme Belanda. Panterisasi Kristen yang perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam, mereka mulai menyadari perlunya perubahan-perubahan. Apakah ini dengan menggali mutiara-mutiara Islam di masa lalu yang telah memberikan kesanggupan kepada kawan-kawan mereka seagama di abad tengah untuk mengatasi berat dalam ilmu pengetahuan serta dalam memperluas daerah pengaruh atau dengan pergunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia dalam kekuasaan kolonial serta berpihak misi Kristen. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.